Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Salam dan perkenalkan saya Kawisah, calon guru penggerak angkatan 9 dari UPT SD Negeri Parodot, Kabupaten Serang. Selama pendidikan guru penggerak ini berlangsung, saya difasilitasi dan dibimbing oleh Bunda Hajah Ucu Julaiha MPD selaku fasilitator dan Bapak Ilham Fadil SPD selaku pengajar praktik. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 1.4. Menurut saya, seorang guru harus mampu menciptakan lingkungan belajar atau lingkungan sekolah yang memiliki budaya positif. Menciptakan budaya positif di sekolah dapat tercipta dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. Disiplin positif. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Yaitu ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dengan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Apabila motivasi perilaku manusia didasari atas 2 hal tersebut, maka motivasi tersebut berasal dari motivasi eksternal. Apabila motivasi perilaku manusia didasari oleh motivasi yang ketiga, maka motivasi tersebut disebut dengan motivasi internal atau motivasi yang berasal dari diri sendiri. 5. Posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum. Kedua, pembuat rasa bersalah. Ketiga, teman. Keempat, pemantau. Dan yang kelima yaitu manajer. Dari 5 posisi kontrol tersebut, yang paling ideal adalah manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Selanjutnya, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Selanjutnya, segitiga restitusi. Segitiga restitusi memiliki 3 sisi. Bagian dasar dari segitiga restitusi bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Sisi validasi tindakan yang salah, yaitu setiap tindakan kita dilakukan dengan satu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Sisi yang selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Koneksi antara budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi dan prakarsa perubahan,
Dengan ditanamkannya budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan menuntun murid untuk mencapai kodratnya sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Budaya positif dapat terwujud apabila seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, kolaboratif, mandiri, reflektif, dan inovatif. Budaya positif pula dapat diwujudkan melalui dibuatnya visi guru penggerak yang dibuat dengan prakarsa perubahan dan diselaraskan dengan visi sekolah agar tercipta sekolah yang aman dan nyaman bagi murid. Refleksi. Saya sudah memahami disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Dan saya akan berusaha mengaplikasikannya ke dalam kegiatan pembelajaran baik di kelas maupun di sekolah. Hal yang menarik dan di luar dugaan bagi saya adalah selama ini saya mengira pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi intrinsik pada murid yang awalnya melalui motivasi eksternal yaitu berupa penghargaan. Ternyata pemahaman saya salah. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik pada murid. Di antaranya merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, dan mematikan kreativitas. Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya setelah mempelajari modul ini adalah bahwa motivasi yang baik untuk mengubah seseorang murid menjadi pribadi yang lebih baik adalah melalui motivasi intrinsik, bukan eksternal. Motivasi intrinsik ini dapat ditanamkan pada murid melalui keyakinan yang telah disepakati dan budaya positif di sekolah. Saya membuat keyakinan kelas bersama murid mulai dari lingkungan kelas saya terlebih dahulu. Saya dan murid sepakat untuk mengaplikasikan keyakinan kelas tersebut. Perasaan saya yaitu, saya semakin bersemangat dalam menerapkan nilai-nilai dalam budaya disiplin di lingkungan sekolah, yang dimulai dari lingkungan kelas terlebih dahulu. Hal yang sudah baik menurut saya adalah munculnya motivasi intrinsik pada murid. Murid menjalankan keyakinan kelas tanpa melalui paksaan. Sementara hal yang perlu diperbaiki adalah peraturan atau kesepakatan kelas, di antaranya menggunakan kalimat yang positif. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, posisi saya adalah posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah. Perasaan saya saat itu ialah hati ini merasa bersalah dan kadang tidak tega menghukum siswa. Setelah mempelajari modul ini, posisi saya menjadi pemantau dan manajer. Perasaan saya senang dapat membantu siswa menemukan solusi atas masalahnya sendiri dan menguatkan keyakinan kelas pada diri siswa. Pernah, tapi saya hanya melaksanakan satu tahapan segitiga restitusi saja, yaitu menanyakan alasan apa yang mendasari perbuatan tersebut. Hal lain yang penting adalah terciptanya kolaborasi yang baik antara guru dan wali murid. Hal ini agar praktik dan sikap baik yang sudah didapat di sekolah dapat diaplikasikan juga di lingkungan keluarga atau masyarakat dari murid itu sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan, tetaplah menjadi guru yang tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.